saya sebenarnya kepingin ngobrolin gitu. Pengen ngobrolin sama teman-teman tentang persoalan di mana persoalan itu kenapa harus terjadi dulu gitu loh. Kenapa teman-teman itu tidak berusaha? Yang jelas kadang-kadang ada tertarik kepada sebuah iming-iming ya. Sekali lagi iming-iming. Aku pinjem datamu ya. Nanti aku mau pinjem duit. Kalau cair kamu tak kasih duit 2.000. Lah pada saat mau dikasih duit 2.000-nya itu loh, kita nggak berpikir, iya kita menerima 2.000 di awal. Habis itu terus kita itu habis nerima duit 2.000, besoknya kita nyaur utang 30.000. Kan itu sakit namanya. Jadi tidak semuanya bisa pakai Zoom. Jadi otomatis kita pakai namanya page saja yang teman-teman bisa ngelihat, yang penting bisa mendengar. Terima kasih. Apakah suara saya diterima dengan baik dan benar, teman-teman? Kira-kira, Mbak Barakallah. Jadi yang ingin sambil saya bicarakan di sini, sebenarnya tagline-nya adalah kenapa kita selalu terkena masalah dulu, baru kita nyari solusi. Nah ini yang ingin saya bicarakan. Miftaqul Jannah. Kenapa kita itu terkena persoalan terlebih dahulu, kemudian kita cari solusi. Nah itu, kenapa enggak kita berpikir kira-kira kalau ada masalah, solusinya apa yang kita siapkan. Jadi gitu. Jadi kalau boleh teman-teman sambil komen ya, kenapa sih kita selalu mencoba mencari solusi pada saat kita kena masalah. Atau mungkin bisa jadi kita kebentur, benar-benar kebentur. Tapi pada saat kita menerima imbalan atau ada sesuatu yang kita mau raih ya, kita mau dapetin, kita nggak berpikir efek dan dampaknya gitu. Jadi kenapa sih ngomongin kayak gini? Soalnya banyak sekali teman-teman itu yang ketika punya masalah, habis itu baru mencari solusi. Salah satu contohnya adalah tadi siang ada yang sempat telepon saya, hari Minggu ya, selamat malam. Tapi sayang waktunya yang susah, it's okay. Nggak apa-apa, disimak aja di Facebooknya. Hari Minggu kemarin ada yang tiba-tiba nelpon saya. Dulu pernah punya nomor saya dan dulu pernah main YouTube. Itu nelpon begini. Mungkin cerita ini sudah menjadi sesuatu yang basi ya buat teman-teman semuanya. Bahkan di Hongkong itu sudah menjadi cerita lama ya, lagu lama yang mungkin akan terus diperdengungkan, terus ada, terus misalnya gini nih, meminjamkan data diri atau identitas diri untuk meminjam uang. Nah, saya cuma pingin ngobrolin hal-hal kayak gini. Hal-hal kayak gini itu sering banget. Tapi nggak ada masalah. Sekali lagi, saya tetap berusaha untuk mereview lagi, menceritakan lagi karena penontonnya Bandung Enterprise ini nggak selalu sama gitu. Jadi saya sebenarnya kepingin ngobrolin sama teman-teman tentang persoalan di mana persoalan itu kenapa harus terjadi dulu gitu. Kenapa teman-teman itu tidak berusaha? Yang jelas kadang-kadang ada tertarik kepada sebuah iming-iming ya. Sekali lagi iming-iming. Aku pinjem datamu ya. Nanti aku mau pinjem duit. Kalau cair kamu tak kasih duit 2.000. Lah pada saat mau dikasih duit 2.000-nya itu loh, kita nggak berpikir,
ya kita menerima 2.000 di awal. Habis itu terus kita itu habis nerima duit 2.000, besoknya kita nyaur utang 30.000. Kan itu sakit namanya. Jadi baru setelah data kita digunakan, terus kita ditagih sama pihak bank, barulah kita kerasa halo gitu. Barulah kita kalang kabut, barulah kita itu baru cari bagaimana ini, seperti apa ini, aku harus menanggung hutangnya. Nah, itu loh, kadang-kadang aku juga nggak tahu ya, selalu akan ada korban gitu loh. Ada korban di mana apa ya? Bisa itu terus terjadi, itu selalu ada. Padahal ini adalah persoalan-persoalan yang klasik gitu. Rimo ing pandum, carane ngadepi nenek yang kepo piye kok. Nah, Mbak Nia. Oke, udah ada pertanyaan. Ngadepi nenek yang kepo-kepo. Jadi gini, namanya juga orang tua, nenek-nenek itu selalu mau tahu aja apa-apa yang teman-teman mau lakukan. Karena pada prinsipnya orang-orang tua itu kembali psikologisnya adalah jadi anak kecil minta diperhatiin. Jadi tugas teman-teman ya hanya merhatiin aja gitu. Karena namanya orang tua gitu. Oke, malam hari ini ternyata muncul Mbak Yanti. Nah, itu tadi ya Mbak Nia ngadepi nenek yang kepo. Jadi kalau kepo itu ya gak apa-apa, tunjukin aja. Kalau nenek-nenek namanya minta diperhatikan. Orang kalau mau minta diperhatikan itu kadang-kadang bertingkah laku yang aneh-aneh. Supaya sampean perhatiin. Bisa jadi kalau dia kepo itu dia selalu penasaran dengan sampean. Gak mau sampean begini begitu. Diartikan aja bahwa dia itu benar-benar care. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah hadir Mbak Yanti. Mbak Yanti KMTH yang suaraku kenapa? Oh, suaranya sama cilik ya. Lagi? Oke. Jadi seperti itu ya. Dari kecil Mbak, saya dari kecil masalah cuman kerja begini di Singa, di Arab semua saya atasi sendiri karena kerap tapi lulus SJD Hongkong. Alhamdulillah dari tahun 2010 nggak ada komplain agent blast. Saya sudah bisa ngatasinya. Pinter. Kok dapat uang servis itu lama kerjanya berapa tahun? Mbak Yanti sambil tak jawab mereka sedikit ya. Nanti kita pasti ada persiapan untuk bertanya sama sampean. Long service itu sebenarnya 5 tahun ya Mbak. Kalau 5 tahun itu 2 kontrak setengah dapat long service. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau menurut undang-undangnya undang-undangnya labor itu ketika sudah melebihi dari 5 tahun masa kerja dan majikan tidak membutuhkan sampean lagi. Artinya kalau majikan tidak membutuhkan sampean lagi, misalnya sampean finish terus kamu nggak usah kerja lagi, aku nggak usah nambah kontrak. Nah, itu berarti majikan nggak ngasih sampean. Atau tiba-tiba sampean di interminate, aku nggak butuh kamu secara tiba-tiba. Tapi kalau sampean sendiri yang ngebreak, nah itu sudah bisa dikatakan uang long service-nya hangus. Tapi kembali lagi ada beberapa kasus di mana majikannya baik, nggak harus nunggu dibuang, ya sudah kamu tak kasih long service. Berarti itu kan pelayanan kita baik buat majikan. Oke, Mbak Yanti hadir. Ini kita harus bahas yang beberapa hari. Nah, ini sambil pula pengalaman buat teman-teman dan aku butuh sebenarnya nanya Mbak Yanti tentang masalah, walaupun ini berulang-ulang kali, tapi saya tetap harus selalu bicarakan. Akhir-akhir ini Mbak Yanti, bahwasannya anak-anak itu mau balik lagi ke Hong Kong. Tapi giliran tak tanya, tak suruh ngumpulin akte, ijazah, apa semuanya, jawabannya satu, akte dokumen saya ada di PT yang lama. Terus aku kon kudu piye? Beberapa orang yang balik ke Indonesia. Nah, ini kan Mbak Yanti ini spesialis ngurusin hukum-hukum atau apa namanya
urusan-urusan di Indonesia lah, urusan hukum apa urusan apa Mbak masalah, silahkan. Monggo. Kelar ya iya. Nanti habis itu tak tanya soal makelar. Jadi PT sama agent ini loh Mbak, itu anak-anak mau balik ke sini. Itu kok ya masih ada yang nyantol di PT yang lama. Nah ini ternyata enggak selesai boleh Mbak Yanti, monggo. Banyak gini, teman-teman itu nggak cuma 10-20 bahkan ratusan orang itu yang sudah finish kontrak tapi datanya masih di PT. Dan ya kalau PT-nya masih ada itu masih untung. Karena PT-nya yang sudah tutup karena pandemi kan susah juga kita. Nah di situ mungkin teman-teman pertama dicek dulu. Jadi ada beberapa langkah ya, ada beberapa ada beberapa step untuk mengambil kembali atau mendapatkan kembali dokumen kalian. Itu yang pertama kalian dicek dulu dengan sponsor atau mungkin ada surat bukti penyerahan dokumen. Ya benar. Waktu dokumen kita masukkan ke PT itu kalau PT yang bagus sudah ada dari dulu, sudah ada beberapa PT Mas yang memang dia kinerjanya bagus, jadi saat mereka mengambil dokumen dari calon pekerja migran itu mereka memberikan semacam surat. Nah surat itu menyebutkan bahwa dokumenmu ada di PT ini. Jadi surat tanda serah terima ini nantinya kamu kembalikan ke PT saat dokumenmu sudah diambil. Nah, kebanyakan hampir 90% itu calon pekerja migran tidak menghiraukan masalah itu, Mas. Serah terima surat itu, jadi mereka nggak punya bukti apapun bahwa dokumennya belum diambil. Nah, kalau sudah sampai di situ, biasanya mereka mau berangkat lagi, terus pindah PT atau pindah agen, baru kalang kabut. Lu data saya di mana? Nah, itu teman-teman bisa ngecek lagi di mana PT-nya, syukur-syukur masih buka ya, terus di mana PT-nya diambil. Pengambilan dokumen pribadi itu tidak dipungut biaya, ingat. Itu dokumen kalian masing-masing, tidak dipungut biaya. Kalau ngambil dokumen suruh bayar, itu berarti PT sudah melakukan pelanggaran, sudah pungutan liar. Nah, yang kedua, kalau PT-nya nggak ketemu, terus kalau PT-nya nggak ketemu gimana Mbak? Wong PT-nya sudah tutup. Coba cari ke Disnaker, coba konfirmasi ke Disnaker PT itu sekarang statusnya seperti apa. Mungkin masih ada kontak dari sponsor ataupun marketingnya dulu. Biasanya teman-teman kalau berangkat itu dikasih nomor PT sama nomor marketingnya. Nah, coba dihubungi saja, mungkin mereka bisa bantu. Nah, kalau mereka tidak bisa membantu, kepepet pet ya, data sudah, dokumen tidak bisa diambil lagi, tidak bisa ditemukan ya, yang kamu butuhkan untuk berangkat apa? Kalau yang kamu butuhkan berangkat KTP KK bisa minta surat pengantar ke kelurahan buat di Dukcapil. Ijazah kalian bisa ke sekolah kalian masing-masing yang dulu, pasti dikasih. Tapi kalau ke sekolah biasanya ada ketentuan pembelian materai atau pembelian alat tulis gitu, biasanya 20.000 30.000 ya nggak masalah lah, karena itu juga untuk sekolahan kan, kalau saya sih seperti itu, karena itu pembelian barang. Kalau kebanyakan di daerah saya itu biasanya kalau mau minta kopian ijazah lagi disuruh ke kantin sekolahan Mas, membeli barang minimal berapa gitu. Iya, itu nyata. Jadi, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya, jadi tapi untuk pemberian ijazahnya ini biasanya memang nggak dipungut biaya. Betul. Tapi memang persyaratannya jajan dulu ya di kantin gini-gini. Ada beberapa memang itu kejadian nyata. Ya istilahnya ya tukar guling lah itu ya. Nggak bayar nggak apa-apa ya. Dan gak nyangoni tapi yang penting wong kantin kecipratan kan gitu. Nah itu terus itu satu ya, KK, KTP, akte itu bisa diurus semuanya di kelurahan yang kemudian nantinya akan
tembus ke Dukcapil. Ijazah bisa kalian urus di sekolahan. Terus syaratnya apalagi? Surat izin orang tua kan pasti ya. Nah, itu kan juga bisa diurus sendiri. Jadi asli pada dasarnya yang dibutuhkan saat kalian mau berangkat itu yang terpenting kan 3 itu. KK, KTP, akte sama ijazah. Itu aja. Dan mencarinya ya di tempat itu. Solusinya itu kalau memang nggak bisa mencari PT-nya yang dulu ataupun mencari sponsornya untuk minta tolong, karena yang namanya sponsor ya karena mereka itu berjualan kan. Kalian sudah kembali lagi ke Indonesia, syukur-syukur malah mereka minta minta oleh-oleh sama kalian, biasanya kan seperti itu. Paling nggak, iya benar, kadang ya teman-teman itu ada banyak yang cerita, aku minta tolong sama sponsorku mbak, tak suruh ngambilin dokumenku, lah malah dia ngomong, kamu sudah sukses, dulu yang memberangkatkan kamu, yang bantu kamu kan aku, mbok ya aku dikasih apa sih, kan seperti itu. Dulu kita berangkat dia sudah dapat, sekarang kita pulang dia mau dapat lagi, kan enak banget itu yang namanya sponsor. Jadi salah satu hal seperti itu terjadi itu kan karena memang dalam artian ketika berangkat tidak diberikan surat kuasa untuk langsung mengambil ya. Kalau misalnya di perjanjian itu ada serat terima, langsung ngomong nanti kalau yang ngambil bapak saya, ibu saya, tante saya atau siapapun atau bojo saya ya tolong diserahkan karena prosesnya kan udah selesai kan, ibaratnya kan seperti itu kan, lebih enak kalau data lebih kembali. Soalnya saya juga pernah punya pengalaman sempat kuliah hampir 3 tahun ijazahku nggak tak ambil ya. Soalnya nggak pakai ijazah sudah bisa kerja. Ijazah D3 nggak laku. Ternyata tak buat ngelamar kemana-mana ya nggak laku akhirnya. Payah. Jadi begitu ya teman-teman, tadi penjelasan dari Mbak Yanti bahwa ketika teman-teman mau berangkat, make sure ya, pastikan ya tanda terima itu nggak hilang, dan ketika sudah proses selesai, udah keberangkatan itu tolong setelah kalian gajian dolar, sudah ngerasakan dolarnya 3-4 bulan, potongan kalian selesai, yang dapat potongan sih, tapi kalau yang zero cost ya alhamdulillah ibaratnya, tolong dipikirkan juga bahwa data-data kalian segera diambil. Kan bisa kayak gitu juga ya Mbak? Iya. Jadi tolong jangan sudah selesai terus nanti nggak direken, giliran suatu saat kemudian hari pulang kelang kabut butuh data dan ABCD. Ya nek masalahnya nggak berangkat lagi. Kalau kayak gini banyak yang mau berangkat lagi, giliran aku nyodorin, Mbak ada kelengkapannya ini. Mas punya saya surat nikahnya ada di PT. Aku kan jadi bingung. Ada di PT yang lama. Terus aku kan kudu piye? Masa Mas Andro suruh nyari ke PT. Jadi kadang-kadang aku tuh kadang-kadang ya nggak apa-apa sih, ya makanya aku terus siaran, aku terus utarakan, aku terus suarakan biar teman-teman itu mengingat kembali masa lalu perjuangan mau berangkat. Nah ini itu tadi kalau masalah penahanan dokumen ya Mbak. Jadi Mas Sandro, untuk memperjelas teman-teman tak share screen satu halaman aja Mas. Boleh. Silakan wis multi. Silakan. Sudah. Keren ini Mbak. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kalian ya. Ini saya singkat saja, nanti yang penting-penting untuk PMI saja karena PPT ini sebenarnya untuk perusahaan di Indonesia juga untuk global. Jadi ini kemarin tak tunggu kan enggak keluar, cuman judul itu. Nah, sekarang sudah keluar. Bocor. Akhirnya keluar juga ini data. Boleh Mbak, boleh. Silakan. Oke, jadi kita langsung aja ke halaman kedua. Masalah yang sering muncul itu apakah perusahaan boleh menahan? Itu ini lebih ke perusahaan Indonesia ya. Jadi kita masuk langsung ke ini saja. Mbak, nanti kalau ada pertanyaan saya potong penjelasannya boleh ya? Oh, siap. Ben enak gitu. Kita santai saja. Ben gak koyo liane. Gak oleh wong takok, nek takok boleh. Nah, aku justru
Justru aku malah lebih seneng kalau seperti ini langsung ada pertanyaan, Mas. Nggak usah ngenteni belakangan, Iya. langsung yang mau tanya langsung tulis di kolom komen, nanti kita cegat langsung Mbak Yantinya terus suruh jawab. Lanjut Mbak. Oke. Nah, di sini ya hanya slide ini sih yang paling penting untuk teman-teman sebenarnya. Siap. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani surat perjanjian penahanan dokumen atau menyerahkan dokumen kalian ke PP. Itu pastikan dulu ketentuan tahan ijazah itu ada dalam perjanjiannya. Jadi memang di dalam perjanjian itu harus ditinggal data aslinya. Kemudian yang kedua, baca poin-poin perjanjian itu dengan teliti. Di setiap PT itu beda perjanjiannya, beda kriterianya. Dan ketahui alasannya itu karena apa? Apa sih gunanya kalian data kalian ditahan di situ, itu gunanya buat apa? Kalian boleh menanyakan itu. Kalau mereka nggak mau jawab ya kan kalian harus bertanya. Bertanya itu diperbolehkan. Itu kalian punya hak untuk bertanya. Itu datanya kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, tanyakan berapa lama ijazahmu akan ditahan. Betul. Biasanya PT itu akan menahan selama potongan gaji. Kemudian jelas ya, yang nomor 5 ini harus paham betul bahwa PT itu adalah PT resmi. PT yang terdaftar di pemerintahan, di PP2MI. Kemudian yang keenam, kamu bisa setuju atau menolak apapun yang ada dalam perjanjian itu. Konsekuensinya biasanya PT akan bilang, kalau kamu menolak ya nggak usah daftar di sini. Tapi kan kamu punya hak. PT nggak cuma satu loh. Kalau persyaratan-persyaratannya itu terlalu ribet dan di luar nalar, tolak aja, pindah aja PT, kayak nggak ada PT lain aja. Mas Andro aja siap untuk proses ke kalian, kenapa cari yang susah gitu loh. Kalau kalian nyari Mas Andro gampang, YouTube-nya di mana-mana, dia siaran setiap hari Minggu. Kalau misalnya dia melanggar aturan, langsung saja masuk ke YouTube-nya, Mas, kamu tidak bertanggung jawab. Kan lebih enak kalian kalau minta bantuannya sama Mas Andro. Kalau saya sih seperti itu. Langsung diviralkan. Kepui bareng-bareng ya. Iya, lebih enak. Jadi betul. Untuk kevalitan dari PT itu, misalnya keberlakuan itu, kalian harus benar-benar tahu. Kalau misalnya persyaratannya terlalu rumit, potongan terlalu banyak, apapun yang membuat kalian merasa dirugikan, cari PT lain. Siap. Kalian yang mencari kerja kok, nantinya efeknya, imbas apapun, itu kalian yang merasakan kok, bukan PT-nya. Nah, poin ke-7 ini adalah poin yang paling penting di antara 6 poin lainnya. Kita serah terima acara penyerahan ataupun tanda serah terima. Jadi surat yang aku bilang tadi, surat yang menyatakan bahwa kamu menyerahkan dokumen kamu dan ada buktinya. Dan ini yang diperhatikan, perjanjian itu atau surat serah terima itu harus tangkap 2. Jadi satu disimpan oleh PT, yang satu harus kamu pegang sendiri untuk keluarga kamu mengambil nantinya saat kamu habis potongan. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau misalnya dokumen kalian ditahan, kalian harus seperti apa itu di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti datang ke PT langsung minta ijazahnya. Kalau ijazahnya sudah tidak ada ya cari, minta tolong ke Disnaker. Kalau Disnaker memang tidak bisa membantu karena PT itu sudah benar-benar tutup, ya caranya seperti tadi. Kalau kalian mau berangkat ke luar negeri, yang kalian butuhkan apa, cari di pusatnya. Jangan sekali-sekali minta tolong orang lain untuk membuatkan surat baru. Kalian pasti kena uang banyak. Pasti itu, sudah pasti. Enggak, mungkin enggak.
Pembahasan kita kok banyak-banyak yang mengarah ke selindut-selindut bikin data ya. Ya, karena memang yang kita tangani ya seperti itu semua, Mas. Seperti itu. Jadi Oke. sudah kena 2 juta, 3 juta, 4 juta. Mbak, aku sudah habis 4 juta, tapi kok aku belum dibuatkan ijazah, belum dibuatkan KTP gitu. Mbak, Mm-mm. kamu nyuruh buatin siapa? KTP itu hak wewenangnya Dukcapil. Nek kamu minta Pak sopir apa kondektor di jalanan suruh buatin apa KTP KTP. ya uangmu dibuat didelep duluan, kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kamu mau minta dibuatin ijazah, saya datangnya ke sekolahan kamu yang dulu. Ya kan kita sebenarnya gampang loh Mbak. Cuman kalian itu kadang gini, aku males ribet, males kesana kemari, mending aku bayar saja. Lah iya ya, kalau yang dibayar itu bisa dipercaya, kalau enggak ya kalian kan Betul. korban semuanya gitu. Yang terpenting poin-poin pentingnya itu saja sih sebenarnya. Nanti kalau ada Oke. pertanyaan yang lebih pertanyaan yang apa tentang kalian sendiri atau kalian ada Mantap. permasalahan yang seperti itu, silahkan, kita terbuka untuk kalian. Jadi pada prinsipnya yang juga harus dipikirkan adalah masa penahanannya sampai berapa lama ya. Itu biasanya Iya, kan yang teman-teman sudah sempat lupa karena sudah terbang, jadi itu tidak terpikirkan. Padahal sebenarnya setelah mungkin ya kalau ada potongan atau semuanya sudah selesai, ya wajibnya perusahaan atau PT jasa PJTKI-nya itu ya mengembalikan baik secara pos atau apa. Harusnya ini itikat baiknya juga kayak gitu, tapi kadang-kadang benar. mereka itu menunggu untuk sampean-sampean sendiri yang meminta, yang ngomong, yang gini, yang gitu. Karena juga mungkin kurang telitinya membaca perjanjian tadi, kalau ada yang tidak tepat, ya ini harus boleh diambil kira-kira pihak siapa keluarga saya kalau saya lagi di Hongkong, atau pihak perusahaan berjanji mengirimkan melalui pos dan tanda terimanya boleh dikirimkan ke saya kan. Itu dari tergantung bagaimana perjanjian terhadap isinya tadi kan. Iya, Jadi saya rasa sih itu jelas banget ya teman-teman. Kenapa saya harus menyampaikan ini berulang-ulang? Kenapa harus Mbak Yanti juga nggak boleh capek-capek untuk selalu memberikan informasi kepada teman-teman kan, agar supaya teman-teman itu semakin pandai, semakin tidak lalai terhadap data-data atau dokumen-dokumen yang penting buat teman-teman semuanya. Intinya di situ. Nah, lepas dari masalah dokumen, kita bahas berikut lagi ini yang seru karena sekali lagi kalau ngomongin sama sampean itu ngomong barang yang datar-datar itu ndak enak Mbak gitu loh. Ngomongnya harus ada sedikit-sedikit sing ada adrenalinnya. Nah, ini ada cerita dan banyak setelah kemarin kita ngobrol kok. Katanya sampean ini jadi makelar perceraian. Nah, ini seru ini, menarik ini, Mbak. menaikkan satu muncul. Wis arepe dijak ngomong wis nggak headset wis ucul. Makelar perceraian, padahal sebenarnya sampean itu memberikan informasi bagaimana prosedur bercerai. Prosedur bercerai di ketika teman-teman ada di Hong Kong, bagaimana mewakilkan ya. Notabene-nya saya memahami dan tahu, bahkan saya sendiri juga pernah ngatasi beberapa kasus cerainya teman-teman yang mau nikah sama orang Hong Kong. Nah, ini bagaimana ceritanya sih Mbak antara sampean memberikan penjelasan dan dianggap sebagai makelar perceraian? Seru loh Mbak, makelar perceraian aku ya gelem ah. Lanjut. Oke, gini. Jadi ceritanya gini, dari kan kalau kalau kita sedang berkarya ya teman-teman ya, kita sedang berkarya dalam bidang apapun, orang yang nggak suka itu pasti banyak. Entah karya kita itu diangkat oleh media ataupun karya kita itu hanya kita saja yang tahu, tapi pasti ada orang yang tidak suka, itu pasti pertama. Kemudian postingan kita interview kita ataupun obrolan kita di YouTube kemarin itu kan terus banyak sekali teman-teman yang konsultasi. Hmm, Persentasenya gini, misalnya ada 20 orang yang konsultasi mau bercerai. Itu belum tentu ada 2 orang yang di berhasil. jalan bercerai loh. Oh, berhasil. Iya, maksudnya masuk ke saya untuk minta
minta bantuan untuk proses perceraian itu dari 20 itu belum tentu ada 2 orang yang